Pernahkah Anda mengikuti pelatihan dengan materi yang bagus, tetapi setelah selesai tidak ada yang berubah? Banyak perusahaan yang mengalami hal yang sama, seperti pelatihan terasa formal, penuh teori, tapi sulit menyelesaikan masalah di dunia nyata. Nah, hari ini kita akan membahas pendekatan pelatihan yang bisa membuat kita belajar yang lebih bermakna dan berdampak. Inilah model 10, 20, 70. Model ini menjelaskan bahwa pembelajaran efektif tidak hanya berasal dari ruang kelas, tetapi juga interaksi sosial dan juga pengalaman langsung pada dunia kerja. Angkanya sederhana, tapi maknanya sangat besar. 10% untuk pelatihan formal, 20% untuk interaksi sosial, dan 70% dari pengalaman kerja nyata. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Lombardo dan Eisinger. Mereka menemukan bahwasanya kompetensi dan keterampilan seseorang justru terbentuk dari pengalaman kerja nyata, bukan dari kelas formal. Sebagian organisasi yang hanya berfokus pada seminar atau workshop, seringkali hasilnya tidak bertahan lama. Jadi, dengan model 10, 20, dan 70 ini, belajar akan menjadi lebih alami, kontekstual, dan terintegrasi dengan masalah-masalah dunia nyata. Untuk melihat model ini diterapkan, saya akan mengundang rekan saya sebagai narasumber, yaitu Septi Kurnia sebagai HRGA dari Smarttic Indonesia. Wah, senang sekali nih, saat ini kita sudah bersama dengan Kak Septi sebagai HRGA dari Smarttic Indonesia. Nah, langsung aja nih kita boleh sedikit sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sedikit tentang bagaimana sih Kak posisi Kakak sebagai HRGA di Smarttic Indonesia. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas undangannya, sehingga saya bisa sharing-sharing ya terkait dengan posisi HRGA di Smarttic Indonesia ini. Sebelumnya posisi HRGA di Smarttic Indonesia ini kan singkatan dari Human Resource and General Affairs, di mana posisi ini menggabungkan antara sumber daya manusia dan juga urusan-urusan umum yang ada di perusahaan, seperti proses rekrutmen, proses administrasi, dan juga pengadaan barang serta pemeliharaan aset yang ada di perusahaan, seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membahas lebih spesifik bagaimana penerapan dari model 10, 20, dan 70. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu 10%, yaitu pendidikan formal atau pelatihan terstruktur. Boleh Kak diceritakan bagaimana atau apa saja pelatihan formal atau pendidikan formal yang telah Kakak ikuti selama bekerja pada posisi ini? Oke, baik. Kalau untuk pendidikan formal sendiri, itu pasti dimulai ketika saya berkuliah di jurusan pendidikan bisnis di Universitas Negeri Jakarta. Di situ saya belajar banyak tentang pengelolaan bisnis, terutama salah satunya itu di bidang manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, terus juga pengelolaan kinerja karyawan, dan sebagainya. Selain itu, bidang HRGA ini kan berkembang sangat pesat ya, dan untuk memenuhi pengetahuan saya lebih dalam lagi tentang dunia HRGA, saya juga mengikuti bootcamp pelatihan untuk mengetahui dunia HR yang lebih modern lagi saat ini gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu 20% berasal dari pembelajaran sosial. Di bagian ini, seseorang biasanya belajar dari mentoring, coaching, atau interaksi dengan rekan kerja dan atasan. Nah, dari pengalaman Kakak sendiri nih, bagaimana Kakak belajar dari orang lain pada posisi ini? Tentu saja, kalau untuk terkait dengan pembelajaran 20% ini, itu justru banyak di saya temui di pekerjaan sehari-hari. Kalau saya sendiri di awal karir saya belajar banyak dari atasan langsung atau lead saya di bidang operasional ini, dan juga belajar dari teman-teman yang ada di sekitar gitu, sesama
di lintas divisi. Nah, mereka tuh tidak hanya memberikan arahan secara teknis saja terkait dengan bidang HRG ini, tetapi juga memberikan arahan terkait bagaimana sih cara berkomunikasi lintas divisi, terus juga bagaimana contoh sistem pengadministrasian, rekrutmen yang lebih teliti, dan juga bagaimana sih cara menyelesaikan masalah secara profesional. Itu semua saya dapatkan dari saya berinteraksi langsung dengan leads ataupun dengan teman lintas divisi. Oke, Gitu. baik. Berarti proses mentoringnya secara alami ya, tidak harus lewat program formal gitu, seperti itu. Iya benar, jadi proses itu secara alami saya dapatkan melalui observasi dan juga melalui dengan diskusi langsung gitu, sesama leads ataupun dengan sesama rekan Oke, kerja. jadi bisa dibilang 20% ini kakak membantu kakak dalam memperluas wawasan dan membentuk soft skill ya, terutama pada komunikasi dan koordinasi lintas divisi ya. Ya benar sekali, dari dari interaksi langsung itu saya belajar banyak, terutama tentang komunikasi, terus juga tentang teamwork dan juga tentang leadership. Di situ dari komunikasi itu saya merasa dari memberikan umpan balik atau one on one itu saya merasa jadi meningkatkan soft skill saya, terutama di bidang profesional di dunia HR ini, dimana saya merasa dalam pembentukan karakter itu tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal, tapi justru dari interaksi sosial kita sesama, dari one on one dengan leads atau pemberian umpan balik dari sesama teman di lintas divisi gitu. Oke, baik. Wah, menarik sekali nih. Jadi pembelajaran dari orang lain atau interaksi sosial bukan hanya menjadi transfer ilmu, tetapi juga menjadi pembentukan karakter dan sikap kita bekerja di perusahaan. Nah, setelah kita membahas tadi udah 10%, 20%, dan yang terakhir adalah 70%, yaitu pembelajaran dari pengalaman langsung di tempat kerja. Boleh nih Kak, sharing-sharing bagaimana pembelajaran kakak nih di dunia kerja tadi. Nah, kalau pengalaman di dunia kerja itu udah pasti kita sering ya untuk mengalami secara langsung di pekerjaan sehari-hari. Nah, salah satunya ketika pengalaman di dunia kerja itu, terutama di bidang HRGA ya, terkait dengan proses rekrutmen, terus juga dalam pengadaan barang, itu seringkali kita akan berkomunikasi dengan third party atau pihak ketiga atau vendor, di mana di situ kita dibutuhkan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat secara cepat dan tepat dan yang terbaik untuk perusahaan. Nah, dari situ saya merasa tidak hanya yang kita pelajari dari pendidikan formal atau pembelajaran formal di buku ataupun di kelas itu kan secara detail dan pasti berbeda dengan pengalaman langsung, karena pengalaman langsung itu kan kita tidak sama gitu kan, misalkan dalam menghadapi vendor itu tidak sama. Nah, makanya saya merasa dari pengalaman langsung itu ketika saya berkomunikasi dengan pihak ketiga, terus juga dengan lintas divisi sebagai SRGA, saya merasa kemampuan saya itu semakin terasa dari pengalaman tersebut, dan juga terkait soft skill ataupun hard skill itu jadi semakin terasa dari pekerjaan sehari-hari itu. Oke. Boleh nggak sih Kak berikan beberapa contoh bagaimana sikap kakak cepat beradaptasi dan cepat juga menemukan solusi gitu. Bagaimana, berikan satu contoh gitu. Ya seperti misalkan dalam pengadaan proses, karena perusahaan yang berkembang cepat ya, nah itu kan pasti banyak proses yang dibutuhkan dengan tepat gitu kan. Salah satunya misalkan dalam pengadaan barang itu kita membutuhkan yang tepat gitu untuk kepentingan event. Nah, dari situ kan sebagai GA gitu harus bisa memberikan yang terbaik gitu, baik itu dari sisi produk ataupun dari kualitas yang akan diberikan. Nah, oleh karena itu butuh keputusan tepat dan cepat dalam memilih vendor yang tepat untuk pengadaan barang-barang tersebut, dimana tidak hanya kualitas tapi juga harus sesuai dengan memenuhi kebutuhan atau apa yang diinginkan dari user atau dari yang diminta divisi. Itu salah satu contohnya untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat gitu. Oke. Berarti pada bagian 70% ini atau pembelajaran langsung di dunia kerja, kemampuan profesional kakak
itu benar-benar terasah lah ya. Betul. Karena kita bisa langsung belajar lewat tantangan yang tiba-tiba Betul, ada. betul sekali. Nah, oke. Wah, luar biasa sekali ini. Dari cerita kakak Sari sendiri, kita bisa melihat bagaimana model 10, 20, dan 70 ini benar-benar bisa diterapkan pada posisi HRGA, dimana 10%-nya itu adalah ilmu pengetahuan dari pendidikan formal, kemudian di 20% dari interaksi sosial yang bisa memperkuat soft skill dan komunikasi. Yang terakhir adalah 70% dari pengalaman langsung yang membentuk kompetensi proporsional yang sesungguhnya. Terima kasih banyak Kak, sudah berbagi banyak sekali juga pengalaman lah ya. Terima kasih pada kembali hari juga. ini. Dengan senang hati. Oke. Semoga cerita kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman rekan HR untuk terus belajar, tidak hanya pada ruang-ruang formal atau pelatihan, tetapi juga dari pengalaman langsung di tempat kerja yang nyata.